Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Bribka Anton duduk di dalam mobil dinasnya. Matanya terfokus pada layar ponsel yang menunjukkan gambar seorang pria parubaya. Ridwan, nama pria itu, baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman atas kejahatan yang dilakukannya bertahun-tahun lalu. Kini, setelah banyak perubahan dalam hidupnya, Ridwan berusaha menebus masa lalunya. Ia aktif dalam kegiatan sosial di Desa Karangrejo, sebuah desa kecil di pinggiran kota Yogyakarta, berusaha membantu anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam dunia kejahatan yang pernah ia jalani. Anton menatap wajah Ridwan yang tampak penuh harapan, tak menyadari bahwa ia sudah masuk dalam perangkap yang disusun oleh Anton dan timnya. Operasi kali ini sama seperti yang lain, tidak ada yang istimewa. Bahkan, Anton merasa ini adalah tugas yang sangat mudah. Ia sudah terbiasa dengan cara-cara licik yang dilakukan untuk menjebak orang-orang seperti Ridwan. Sasarannya adalah mereka yang sudah terjatuh, atau orang-orang yang tampak tak bisa membela diri. Sudah siap, Anton? Suara keras dari mobil sebelah menarik perhatiannya. Itu suara dari Bribka Hari, rekannya yang sudah lebih lama bertugas dan juga bagian dari jaringan operasi ini. Anton mengangguk ringan, menyembunyikan rasa tegang yang mulai merayapi dirinya. Operasi ini sudah direncanakan dengan cermat. Ridwan tak akan tahu apa yang menimpanya. Anton dan Hari sudah menyiapkan semua yang diperlukan. Poin-poin kecil yang membentuk sebuah jebakan besar. Sebuah paket narkoba kecil akan diselipkan ke dalam jok motor Ridwan. Ketika polisi datang menggeledah, barang bukti itu akan ditemukan, dan Ridwan akan menjadi korban dari sistem yang tak pernah ia pahami. Mereka bergerak cepat. Dari balik mobil, Anton memantau Ridwan yang sedang berbincang dengan beberapa warga. Anton menilai, orang itu tidak punya niat jahat. Namun, itu tidak penting. Semua yang mereka lakukan hanyalah prosedur. Prosedur yang telah mereka jalani berulang kali tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tugas adalah tugas, dan ini adalah bagian dari pekerjaan. Saat Ridwan berjalan menuju motor tuanya yang diparkir di pinggir jalan, Anton dan Hari dengan sigap keluar dari mobil dan berjalan perlahan menuju lokasi. Mereka bersembunyi di balik sebuah warung makan kecil, menunggu momen yang tepat. Anton menatap jam tangannya, menghitung detik demi detik. Tiba-tiba, Hari bergerak cepat dan dengan hati-hati memasukkan paket kecil narkoba ke dalam jok motor Ridwan. Anton, yang sudah terbiasa dengan adegan semacam ini, hanya diam, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, Ridwan kembali menuju motornya, tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Anton memberi isyarat kepada Hari, yang langsung menghubungi tim untuk melakukan penggerebekan. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil patroli datang dengan sirene menyala. Petugas-petugas berseragam mulai mendekati Ridwan yang tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Anton tersenyum puas melihat semuanya berjalan lancar. Saat tim memulai penggeledahan, Anton bergerak maju dengan tenang, berpura-pura menjadi saksi biasa yang hanya mengikuti prosedur. Ridwan menatap Anton dengan penuh kebingungan saat petugas menemukan paket narkoba di dalam jok motornya. "Ini bukan milik saya, Pak," kata Ridwan dengan suara bergetar, matanya dipenuhi kecemasan. Namun, Anton hanya menatapnya tanpa ekspresi, memberikan perintah kepada tim untuk mengamankan pria itu. Saat Ridwan digiring menuju mobil patroli, matanya bertemu dengan Anton untuk sekejap. Ada sesuatu yang terlihat dalam pandangannya, sebuah keraguan, mungkin juga ketakutan. Anton merasa aneh, seperti ada yang tak beres, tetapi ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Semua ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Dengan mobil patroli yang mulai bergerak, Anton berdiri di pinggir jalan, melihat Ridwan yang terlihat semakin kecil dalam pandangannya. Ia menyaksikan pria itu dibawa pergi, ekspresi kebingungannya semakin mendalam, namun Anton hanya bisa tersenyum puas. Semua berjalan sesuai rencana. Namun, di luar kesuksesan yang ia rasakan, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Anton. Rasa itu cepat hilang saat ia mendengar suara tawa dari rekannya, Hari, yang tampaknya juga tidak merasa tergerak oleh kejadian itu. Mereka berdua kembali ke mobil dinas, tidak menyadari bahwa kejadian kecil yang mereka anggap biasa itu akan mengguncang dunia mereka dalam waktu dekat. Setelah mobil mereka berjalan menjauh,
Anton kembali memandang ke arah desa yang mulai menjauh dari pandangannya. Semua ini hanya pekerjaan, pikirnya, berusaha menenangkan hatinya. Tapi jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang terus bergema, mempertanyakan apakah yang ia lakukan benar-benar hanya pekerjaan biasa, ataukah ada yang lebih dari itu yang tengah ia abaikan. Ridwan terdiam di ruang interogasi kantor polisi Yogyakarta. Wajahnya penuh kebingungan. Pandangannya kosong seperti tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tuduhan yang sedang ditujukan padanya. Ia menatap Anton yang berdiri di depan meja, sesekali menulis di catatan kecil. Apa ini semua? Suara Ridwan bergetar, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Saya tidak tahu apa-apa tentang narkoba itu. Pak, itu bukan milik saya. Anton, yang berada di depan meja interogasi, hanya menatap dengan tatapan datar. Meskipun Ridwan sudah bersumpah bahwa dia tidak bersalah, Anton tahu bahwa semuanya sudah ditentukan. Bukti telah ada. Tidak ada jalan keluar bagi pria itu. Operasi telah berjalan seperti yang direncanakan. Namun, suasana di dalam kantor polisi sedikit berbeda dari biasanya. Ada keraguan yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa Anton atasi meskipun ia berusaha keras untuk menepisnya. Ia telah melakukan hal serupa berkali-kali sebelumnya, menjebak orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang dibidik. Semua ini adalah prosedur biasa dalam pekerjaannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuat perasaan Anton sedikit lebih berat. Sementara Anton melanjutkan tugasnya, suasana di luar ruang interogasi semakin tegang. Beberapa warga yang mengenal Ridwan mulai berdatangan ke kantor polisi, meminta penjelasan. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan penangkapan itu. Warga desa Karangrejo, tempat Ridwan tinggal, tahu betul siapa dia. Seorang pria yang pernah terjerumus dalam kehidupan keras, tetapi kini telah berubah menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak mungkin dia terlibat dalam peredaran narkoba, pikir mereka. Ini hanya kesalahpahaman, atau lebih buruk lagi, sebuah jebakan. Di antara mereka, seorang bocah pengamen bernama Dimas, yang sering berada di sekitar desa Karangrejo, berdiri dengan gugup. Dimas adalah salah satu saksi yang melihat kejadian sebelum penangkapan. Ketika ia melihat Ridwan memarkir motornya, Dimas melihat seorang laki-laki bertubuh tegap, memasukkan sesuatu ke dalam jok motor Ridwan, namun ia tidak tahu pasti apa itu. Saya lihat, Pak, kata Dimas dengan suara pelan, melangkah mendekat ke meja interogasi. Sebelum Ridwan datang, ada orang yang nyelipin barang ke motor itu. Saya nggak tahu apa, tapi orangnya bukan dari sini. Pernyataan Dimas membuat Anton sedikit terkejut. Saksi mata yang tak terduga ini bisa menjadi masalah besar. Anton menyandarkan tubuhnya ke kursi, merenung sejenak. Ia tahu, jika informasi ini sampai keluar, semua bisa berubah. Warga yang tahu bahwa Ridwan bukanlah orang yang terlibat dalam kejahatan akan mulai mempertanyakan seluruh operasi ini. Tak lama setelah Dimas memberikan kesaksiannya, seorang wanita paruh-baya, yang dikenal sebagai ibu dari Ridwan, juga datang dengan penuh kekhawatiran. Mengapa kalian menangkap Ridwan? Dia sudah berubah, Pak, ucap ibu Ridwan dengan nada cemas. Dia tidak pernah terlibat narkoba. Dia aktif membantu anak-anak muda di desa ini. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak memperhatikan itu? Anton diam sejenak. Kata-kata wanita itu benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman, meskipun ia tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang tidak menunjukkan perasaan. Ia tahu bahwa Ridwan bukan orang sembarangan di desa itu, tetapi pekerjaan harus tetap dilakukan. Ia berusaha mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut. Di luar kantor polisi, kerumunan warga semakin besar. Mereka mengumpulkan diri, saling berbisik, dan mulai merasakan adanya ketidakadilan. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka dan merekam kejadian tersebut. Ada yang mencatat kronologi kejadian, ada pula yang mulai membuat postingan di media sosial, menyebarkan informasi tentang penangkapan yang dianggap tidak adil ini. Video yang direkam Dimas mulai tersebar luas, menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dari seorang informan Anton yang terlihat mengelilingi motor Ridwan. Meskipun video itu belum jelas menunjukkan siapa yang melakukan penyelipan barang, tapi cukup untuk menciptakan keraguan. Bukti-bukti itu tidak cukup, Pak, kata Dimas sambil terus menatap Anton dengan tatapan yang penuh keraguan. Saya lihat orang itu jelas-jelas nyelipin sesuatu ke dalam motor Ridwan sebelum dia datang. Tapi kalian malah menangkap dia. Kenapa? Anton merasa tercekik oleh pertanyaan itu. Apa yang bisa ia jawab?
Sebagai polisi, ia tahu harus mengikuti prosedur. Tapi dalam hati, ada kegelisahan yang tak bisa ia bendung. Semua yang terjadi di luar kendalinya semakin membuatnya merasa terpojok. Video yang tersebar cepat menarik perhatian warga. Bahkan media lokal mulai meliputnya. Keadaan mulai semakin tidak terkendali. Di dalam ruang interogasi, Anton hanya bisa menatap Ridwan yang duduk dengan wajah penuh kebingungan. Tanpa bisa memberikan penjelasan yang lebih baik, Anton hanya berkata, "Ini adalah proses, Ridwan. Kami hanya menjalankan prosedur. Kamu harus mengerti." Namun, Ridwan tidak bisa mengerti. Ia hanya menggelengkan kepala, merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Prosedur? Itu bukan prosedur, Pak. Itu adalah kejahatan. Sementara itu, kerumunan di luar semakin membesar. Orang-orang mulai mendesak polisi untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Warga yang telah mengenal Ridwan dengan baik merasa bahwa apa yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan yang harus dihentikan. Anton merasa semakin terperangkap. Meski ia berusaha untuk tetap tegar, semakin banyak bukti yang mulai menggoyahkan keyakinannya. Ada video, ada saksi, dan ada warga yang berteriak menuntut keadilan. Namun, Anton tetap diam, berusaha menahan perasaan yang semakin membebani hatinya. Hari sudah malam ketika Anton kembali ke markas polisi di Yogyakarta. Lampu-lampu kantor yang redup memberi kesan sepi yang tidak biasa. Biasanya, kantor ini dipenuhi oleh aktivitas, dengan para petugas yang datang dan pergi melapor setelah menjalankan tugas. Tetapi hari ini, suasana terasa tegang. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah ketegangan yang tidak bisa dihindari. Anton melangkah cepat ke ruang kerjanya, berharap bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mulai mengganggu pikirannya. Namun, begitu ia membuka pintu ruangannya, ia langsung disambut oleh suara keras dari atasannya, Kompol Budi Santoso. Kompol Budi adalah sosok yang terkenal tegas dan penuh kontrol. Ia selalu tampil tenang, bahkan dalam situasi paling menegangkan sekalipun. "Anton, masuk." Suara Kompol Budi terdengar keras, memerintahkan. Anton menutup pintu di belakangnya dan mendekat ke meja Kompol Budi. Matanya menatap lantai dengan rasa tidak nyaman. Ia tahu, kali ini ia tak bisa menghindar. Kasus ini terlalu besar, dan semakin banyak perhatian dari luar yang mengarah padanya. "Sudah kudengar tentang kerumunan itu," kata Kompol Budi dengan nada serius. "Kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa kasus ini begitu cepat berkembang?" Anton hanya diam, menundukkan kepala. Rasa bersalah semakin menggerogoti dirinya, tapi ia tetap mempertahankan sikap dinginnya. "Saya hanya mengikuti prosedur, Pak," jawabnya pelan. Kompol Budi menatap tajam. "Prosedur? Kamu tahu apa yang terjadi ketika masyarakat mulai mempertanyakan prosedur kita? Ini bukan sekadar masalah Ridwan lagi, Anton. Ini bisa jadi bumerang besar bagi kita semua." Anton mengerutkan keningnya. Ia tahu betul bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut dirinya. Jika orang-orang mulai mempertanyakan kinerja kepolisian, bisa saja mereka semua yang terlibat dalam jaringan ini terancam. Ini bukan hanya tentang menangkap satu orang. Ini adalah soal bagaimana mereka berurusan dengan tekanan yang datang dari luar. Di luar ruangannya, terdengar percakapan yang cukup keras. Beberapa rekan sejawat Anton mulai memperbincangkan situasi yang semakin tidak terkendali. Anton bisa mendengar nama Ridwan disebut-sebut, dan suara mereka yang khawatir mulai menambah rasa cemas yang ia rasakan. Warga dari desa Karangrejo semakin banyak datang ke kantor polisi, menuntut penjelasan, dan video yang tersebar di media sosial semakin memanas. Kompol Budi mendekat. Wajahnya semakin tegang. "Kamu harus berhati-hati, Anton. Kami harus mengatur langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Jika ini sampai keluar dari tangan kita semua yang akan menanggung akibatnya." Anton menggigit bibirnya, merasa semakin tertekan. Ia ingin memberi penjelasan, tetapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Ia tahu, sekali ini keluar dari mulutnya, semuanya bisa berubah. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan ada yang salah. Video yang beredar itu bukan hanya sekadar kesaksian Dimas. Itu adalah bukti nyata bahwa ada yang tak beres dengan apa yang terjadi pada Ridwan. Sementara itu, Kompol Budi mengambil ponselnya dan mulai menekan beberapa tombol. "Kamu lebih baik pergi ke lapangan. Cek apakah ada perkembangan lebih lanjut. Saya akan menghubungi beberapa pihak untuk memastikan kita tetap di jalur yang benar," perintahnya. Anton mengangguk pelan, meski dalam hatinya ada gelisah yang tak bisa dibendung.
Ia keluar dari ruangan Kompol Budi dan berjalan menyusuri koridor markas polisi. Sebelum ia sempat sampai di pintu keluar, seorang rekannya, Bribka Hari, menghampirinya. "Hati-hati, Anton," kata Hari dengan nada serius. "Masyarakat sudah mulai berbicara. Mereka tahu ada yang tidak beres. Kamu harus segera mencari cara untuk meredakan situasi ini." Anton hanya mengangguk, meskipun rasa cemas semakin menguat. Ia melangkah keluar, menuju mobil dinas yang terparkir di halaman markas. Udara malam itu terasa dingin, seolah mencerminkan kerapuhan yang mulai dirasakannya. Perjalanan menuju desa Karangrejo terasa lebih lama dari biasanya. Jalan-jalan yang biasa dilalui Anton kini terasa asing, seakan membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Ia meraba-raba dalam pikirannya, mencoba mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Tetapi, semakin ia berpikir, semakin terasa bahwa keputusannya untuk ikut terlibat dalam operasi ini mungkin akan membawa dirinya pada jalan yang gelap. Saat mobilnya melaju memasuki jalanan desa yang sunyi, Anton melihat kerumunan warga yang sudah berkumpul di dekat balai desa. Mereka membawa poster, menuntut keadilan untuk Ridwan. Beberapa dari mereka mulai berteriak, mengecam tindakan kepolisian. Anton menurunkan kaca mobil dan mendengarkan dengan seksama. Beberapa warga terlihat marah, sementara yang lainnya tampak bingung. Tidak ada yang tampak mendukung penangkapan Ridwan. Anton merasa seolah-olah dikelilingi oleh semua pihak yang merasa tidak puas dengan apa yang telah terjadi. Di balik setiap wajah yang ia lihat, ada sebuah ketidakadilan yang harus dijelaskan, tapi ia tahu itu tidak akan mudah. Ketika mobil berhenti, Anton turun dan berjalan menuju kerumunan, berusaha terlihat tenang meski hatinya bergejolak. Ia tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya sangat bergantung pada langkah yang ia ambil sekarang. Namun, ia tidak bisa melawan perasaan yang terus mengusik hatinya. Setiap kata, setiap tatapan, dan setiap suara yang ia dengar semakin membuatnya merasa terpojok. "Pak Anton!" Seseorang dari kerumunan meneriakkan namanya. Suaranya penuh ketegangan. Anton menoleh, dan melihat seorang pria paruh-baya yang tampak familiar. Itu adalah Hadi, tetangga Ridwan yang selama ini dekat dengan keluarga Ridwan. "Apa yang kalian lakukan pada Ridwan? Dia tidak bersalah," teriak Hadi dengan penuh emosi, membuat kerumunan semakin ramai. Anton hanya berdiri di sana, menatap Hadi dengan tatapan kosong. Ia ingin mengatakan sesuatu, menjelaskan bahwa semuanya sudah diatur, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Tiba-tiba, perasaan cemas yang selama ini ia pendam mulai berubah menjadi ketakutan yang tak terhindarkan. Malam itu, Anton duduk di depan laptopnya di ruang kerjanya yang sunyi. Lampu meja menerangi wajahnya yang lelah. Di luar, suara kendaraan yang melintas di jalanan Yogyakarta terdengar samar. Anton mengusap wajahnya, merasakan beratnya beban yang kini ia tanggung. Kepala dan hatinya penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah ia telah membuat pilihan yang salah? Semua yang terjadi saat ini semakin terasa seperti sebuah pusaran yang mengarah pada kehancuran. Ia membuka beberapa berkas di laptopnya, mencari informasi lebih lanjut tentang kasus Ridwan. Ada hal yang terus mengusik pikirannya, video yang beredar di media sosial, saksi-saksi yang mulai bermunculan, dan bukti yang semakin mengarah pada kemungkinan bahwa Ridwan bukanlah orang yang bersalah. Anton menatap layar, mencoba mencari celah yang bisa ia manfaatkan untuk membenarkan apa yang terjadi. Namun, semakin lama ia mencari, semakin jelas bahwa ini bukanlah kasus yang bisa diselesaikan dengan cara biasa. Pikirannya berkelana kembali pada saat pertama kali ia menyaksikan Ridwan ditangkap. Pria itu, yang dulu dikenal sebagai seorang preman, kini telah berubah menjadi sosok yang penuh harapan di tengah-tengah masyarakat desa Karangrejo. Ia aktif mengajarkan anak-anak muda tentang pentingnya menjauhi narkoba dan kejahatan lainnya. Semua orang di desa itu mengenalnya sebagai pribadi yang telah bertobat. Tidak ada yang mengira bahwa Ridwan bisa terlibat dalam peredaran narkoba. Anton menutup mata, mencoba mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Video yang direkam Dimas, bocah pengamen yang kebetulan ada di lokasi, semakin membuatnya ragu. Dalam rekaman itu, terlihat dengan jelas bahwa seseorang, yang bukan Ridwan, memasukkan sesuatu ke dalam jok motor pria itu. Ada kemungkinan bahwa Ridwan memang menjadi korban sebuah jebakan. Namun, di sisi lain, Anton sadar bahwa jika ia mulai mengungkap kebenaran ini, ia akan berada dalam bahaya besar. Semua yang terjadi, termasuk keterlibatan rekan-rekannya dalam penangkapan ini, bisa berbalik menghancurkannya. Bagaimana mungkin ia bisa melawan seluruh sistem yang telah dibangun begitu lama?
Anton menghela napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa begitu saja membiarkan kebenaran terpendam. Ia merasa bahwa jika ia tidak bertindak, maka ia akan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Keputusannya kali ini akan menentukan masa depannya, dan mungkin juga kehidupan orang lain. Dengan perlahan, Anton membuka aplikasi pencarian di laptopnya dan mulai mencari rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi penangkapan Ridwan. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Sebuah rekaman dari kamera pengawas di dekat jalan masuk menuju tempat Ridwan diparkirkan motor. Anton memperbesar gambar pada layar laptopnya dan mulai memperhatikan dengan seksama. Gambar itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebelum Ridwan tiba, seseorang telah mendekati motornya dengan gerakan mencurigakan. Anton memperhatikan detail gerak-gerik orang tersebut. Meskipun wajahnya sulit dikenali, gerakannya cukup mencurigakan. Dengan cepat, Anton menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Rekaman ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa Ridwan tidak bersalah. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan untuk menyimpan rekaman itu, pintu ruangannya terbuka dengan cepat. Bribka Hari, rekan kerja Anton yang juga terlibat dalam operasi ini, memasuki ruangan dengan wajah cemas. "Anton, kamu lagi ngapain?" tanya Hari, mencoba untuk tidak menunjukkan kecurigaan yang mulai tumbuh. Anton menutup laptopnya dengan cepat, berusaha menyembunyikan rekaman yang baru saja ia temukan. "Tidak apa-apa, Hari. Hanya memeriksa beberapa hal," jawabnya, berusaha terdengar santai. Hari mengerutkan kening, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. "Kamu hati-hati, Anton. Situasi semakin memanas. Warga di luar sudah mulai menuntut keadilan. Kalau kita tidak segera menemukan cara untuk menenangkan mereka, bisa-bisa kita semua yang terjebak." Anton menatap Hari dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa situasi semakin sulit, tidak hanya karena tekanan dari warga, tetapi juga karena ia merasa semakin sulit untuk membenarkan apa yang terjadi. Ia melihat ke arah Hari, yang tampaknya juga mulai meragukan langkah-langkah yang telah mereka ambil. "Apakah kamu pikir ini semua benar?" tanya Anton dengan suara pelan. Hari terdiam sejenak. "Apa maksudmu?" jawabnya akhirnya. Anton meraih kembali laptopnya, membuka rekaman CCTV yang baru saja ia simpan. "Aku rasa Ridwan tidak bersalah. Lihat ini." Anton menunjukkan rekaman tersebut kepada Hari, menunggu reaksinya. Hari menatap layar dengan cermat. Matanya melebar saat ia melihat rekaman itu, dan ekspresinya berubah dari ragu menjadi terkejut. Itu bukan Ridwan," Hari berkata dengan suara pelan, seolah baru menyadari sesuatu yang besar. Anton mengangguk, merasakan perasaan campur aduk di dadanya. Ini bisa jadi bukti yang membuktikan bahwa Ridwan dijebak. Tapi jika kita mengungkapkan ini, kita akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Hari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap rekaman tersebut dengan penuh pemikiran. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Apa yang akan kamu lakukan, Anton? Jika ini benar, kita harus melangkah. Tapi kalau kita salah, semuanya bisa berbalik pada kita." Anton menggigit bibirnya, merasa semakin terjepit. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. "Kita harus melaporkan ini. Ridwan berhak mendapatkan keadilan." Hari menatap Anton dengan ragu. "Tapi bagaimana jika kita tidak diterima? Jika mereka memutuskan untuk melindungi yang lain, bagaimana?" Anton berdiri, menatap Hari dengan tegas. "Aku tidak bisa diam saja, Hari. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini tentang apa yang benar." Hari mengangguk perlahan, meskipun wajahnya masih tampak cemas. Anton merasa ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan sangat berisiko, tetapi ia tidak bisa berpaling lagi. Hari itu terasa begitu berat bagi Anton. Meskipun langit pagi di Yogyakarta cerah, ia tidak bisa menepis rasa cemas yang terus membayanginya. Sejak malam sebelumnya, perasaan berat itu semakin mencekam setelah pertemuan dengan Hari. Apa yang mereka temukan, rekaman CCTV yang jelas menunjukkan bahwa Ridwan tidak bersalah, seharusnya bisa menjadi titik terang dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Tetapi, semakin ia merenung, semakin ia sadar bahwa membuka kebenaran ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Anton berjalan perlahan menuju kantor polisi. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti beban besar yang harus dipikul. Begitu sampai di markas, suasana terasa kaku. Beberapa rekan-rekannya terlihat sibuk dengan tugas mereka masing-masing,
Namun tidak ada yang tampak seperti biasanya. Tawa ringan atau obrolan santai di antara mereka terasa lenyap, digantikan oleh udara yang tegang dan cemas. Anton bisa merasakan mata-mata yang mengawasinya, dan meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, ia tahu bahwa sesuatu sudah berubah. Ia melangkah menuju ruangannya, namun langkahnya terhenti saat melihat Kompol Budi berdiri di depan pintu. Matanya menatap Anton dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang berbeda di mata Kompol Budi, sesuatu yang membuat Anton merasa semakin terjepit. "Anton," suara Kompol Budi terdengar tenang, tetapi ada nada yang mengandung ancaman terselubung. "Aku ingin bicara denganmu." Anton menatap atasan itu dengan cemas. Ia tahu bahwa percakapan ini bukanlah percakapan yang biasa. Kompol Budi sudah mendengar tentang kerumunan di Desa Karangrejo, tentang warga yang mulai mencurigai polisi, tentang video yang mulai viral. Semua ini sudah mulai terendus, dan Anton tahu, jika ia tidak berhati-hati, bisa jadi dirinya akan menjadi kambing hitam dalam skenario ini. "Mari masuk," kata Kompol Budi, membuka pintu ruangannya dan mempersilakan Anton duduk. Setelah duduk, Anton langsung merasa lebih tertekan. Suasana di dalam ruangan itu terasa semakin sempit, seolah ada beban berat yang menimpa pundaknya. Kompol Budi menatap Anton, dan untuk pertama kalinya, Anton merasa seperti berada di hadapan seseorang yang tidak lagi mendukungnya. "Kamu tahu apa yang terjadi, kan?" tanya Kompol Budi, suaranya rendah dan tajam. "Video itu, kerumunan di luar, semuanya sudah membuat masalah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan situasi ini, kita semua akan terjebak." Anton menelan ludah. "Saya hanya mengikuti prosedur, Pak. Semua ini prosedur." Kompol Budi memotong. "Kamu masih berpikir itu hanya masalah prosedur? Kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tapi ini bukan lagi soal Ridwan. Ini soal kita semua." Anton mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak?" Kompol Budi memandangnya tajam. "Aku tahu kamu sudah mulai mencari kebenaran, Anton. Tapi kamu perlu mengerti, ini lebih besar dari sekadar keadilan untuk Ridwan. Ini tentang bagaimana kita bertahan di tengah tekanan seperti ini. Jika kita salah melangkah, maka karir kita, semua orang di sini, akan hancur." Anton merasa pusing. Semua yang ia lakukan, yang ia percayai, tiba-tiba terasa salah. Ia tahu bahwa apa yang ia temukan dalam rekaman CCTV bisa menyelamatkan Ridwan. Tetapi apakah itu sebanding dengan risiko yang harus dihadapinya? Sejak awal, ia hanya mengikuti perintah. Tapi kini, perintah itu berubah menjadi beban yang semakin berat. "Anton, kita harus berpikir jernih," lanjut Kompol Budi. "Kamu bisa menutup mata terhadap semuanya, atau kamu bisa mengikuti instruksi untuk menyelesaikan masalah ini. Ilmu." Suara Kompol Budi seperti suara yang berasal dari kejauhan, seolah-olah Anton sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia tetap teguh pada apa yang benar, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Jika ia mengungkapkan kebenaran, apakah ia akan dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi rekan-rekannya? Sebelum Anton bisa menjawab, pintu ruangan terbuka, dan Bribka Hari masuk dengan wajah gelisah. "Pak, ada yang perlu dibicarakan," katanya. Pandangannya mengarah pada Anton, seakan mencari jawaban. Anton bisa melihat kekhawatiran jelas terpancar di wajahnya. Hari tidak biasa seperti ini. Ada sesuatu yang sedang terjadi. "Anton, kita harus bicara," Hari berkata. Nadanya penuh urgensi. "Ada yang lebih buruk dari yang kita bayangkan." Anton menatap Hari dengan penuh pertanyaan. Kompol Budi hanya mengangguk pelan, memberi izin untuk melanjutkan percakapan mereka. Hari mendekat dan menutup pintu dengan hati-hati. "Ada yang menyadari kita sedang mencari bukti yang tidak seharusnya kita temukan. Kami sudah mulai dipantau." Anton menatap Hari dengan cemas. "Apa maksudmu? Siapa yang memantau kita?" Hari memandang sekeliling sebelum berbicara lagi, lebih pelan kali ini. "Beberapa orang di dalam sudah tahu tentang rekaman itu. Mereka sudah mendengar kita mulai mempertanyakan semuanya. Mereka khawatir kalau ini akan terbongkar, dan mereka tidak akan diam begitu saja." Anton merasa dunia seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Semua yang ia harapkan untuk menjadi jalan keluar, kini justru membawa ancaman yang lebih besar. Ia mulai merasakan terjepit antara dua pilihan yang sama-sama menghancurkan. Mengungkapkan kebenaran berarti membuka pintu bagi kejatuhan dirinya sendiri. Tetapi menutup mata terhadap semuanya berarti ikut terlibat dalam kebohongan yang semakin meluas. "Anton, kamu harus hati-hati,"
lanjut Hari. Suaranya bergetar. Kamu sudah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Anton hanya bisa mengangguk pelan, merasa kekuatan yang menguasai dirinya semakin lemah. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keputusan yang harus ia ambil dalam hitungan detik. Keputusan yang bisa mengubah segalanya, baik untuknya maupun untuk orang-orang yang terlibat. Di luar ruangan, suara kerumunan warga yang semakin keras mulai terdengar, meneriakkan nama Ridwan, menuntut keadilan. Namun, Anton merasakan bahwa dirinya sendiri sudah berada di luar kendali, dan semakin jauh dari jalan yang benar. Pagi di Yogyakarta datang dengan tenang, namun udara yang segar itu terasa berat bagi Anton. Langit biru yang cerah seolah bertentangan dengan kegelisahan yang merundungnya. Sejak pertemuannya dengan Kompol Budi dan Hari, hidup Anton terasa seperti terhimpit dalam ruang yang sempit. Setiap keputusan yang ia buat semakin sulit untuk diterima, dan meskipun kebenaran ada di depan matanya, ia merasa takut untuk mengungkapkan semuanya. Anton duduk di meja kerjanya. Matanya menatap kosong ke layar komputer. Video rekaman yang ia simpan malam itu masih terbuka di layar, menunjukkan gambar yang semakin membuat hatinya bimbang. Rekaman itu membuktikan bahwa Ridwan tidak bersalah, bahwa pria itu menjadi korban dari sebuah konspirasi. Namun, semakin jelas bukti yang ada, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi jika ia melangkah lebih jauh. Di luar ruangannya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Anton tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa yang datang. Bribka Hari muncul di ambang pintu dengan wajah yang sudah tidak asing lagi baginya, penuh kecemasan dan kegelisahan. "Anton, kamu lihat berita?" Hari bertanya dengan nada yang tidak biasa. Biasanya, suara Hari terdengar lebih santai, tapi kali ini ia tampak tegang. Anton menggelengkan kepala, masih terlarut dalam pikirannya sendiri. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya datar. Hari berjalan masuk dan duduk di kursi di hadapan Anton. "Ada seseorang yang menyebarkan rekaman itu, Anton. Tanpa kamu tahu, mereka sudah mulai memperbincangkan kasus Ridwan di luar sana. Itu sudah jadi bahan perbincangan di media sosial." Anton merasa jantungnya berhenti berdetak. Seseorang telah mendapatkan rekaman itu? Ini lebih cepat dari yang ia duga. Ia tahu bahwa begitu berita ini menyebar, segalanya akan berubah. Seluruh sistem yang ia kenal bisa runtuh dalam sekejap. "Siapa yang menyebarkannya?" tanya Anton. Suaranya mulai terdengar lebih cemas. Hari mengerutkan kening, menatap Anton dengan penuh perhatian. "Aku tidak tahu pasti, tapi rekaman itu sudah tersebar luas. Warga yang terlibat, beberapa saksi, sudah mulai berbicara ke media. Beberapa wartawan juga mulai menggali lebih dalam. Ini sudah di luar kendali." Anton bangkit dari kursinya, merasa keringat dingin mulai membasahi dahinya. Semua yang telah ia lakukan, semua yang ia coba sembunyikan, kini seolah tidak ada artinya lagi. Kebenaran tentang Ridwan yang terjebak dalam skenario jahat itu mulai terbongkar dengan sendirinya. Hari melanjutkan, orang-orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Warga yang awalnya diam, kini mulai berdatangan ke kantor polisi, menuntut kejelasan. Mereka tidak percaya pada penangkapan Ridwan. Semua ini bisa menjadi bencana, Anton. Anton menatap jendela, seolah mencari jawaban dari langit yang biru. Ia merasa terjebak di antara pilihan yang sangat sulit. Ia tahu bahwa menyembunyikan kebenaran lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi ia juga takut akan konsekuensi yang harus ia hadapi jika kebenaran itu sampai terungkap. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Anton, suaranya penuh kebingungan. Hari terdiam sejenak, menatap Anton dengan tatapan penuh pertanyaan. "Kita harus memilih, Anton. Kamu bisa memutuskan untuk mengungkapkan semuanya, atau kamu bisa mengikuti perintah dan mengabaikan semua ini. Tapi kita tahu, jika kita tidak bergerak sekarang, semua ini akan hancur." Anton menundukkan kepalanya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa saat-saat ini akan menentukan nasibnya. Apakah ia akan melawan sistem yang sudah menjeratnya? Ataukah ia akan terus menyembunyikan kebenaran dan mengabaikan perasaan bersalah yang semakin mencekam hatinya? Di luar kantor, suara kerumunan warga yang semakin ramai terdengar. Mereka berkumpul di depan kantor polisi, berteriak meminta keadilan untuk Ridwan. Ada yang membawa poster, ada yang berbicara di depan mikrofon, dan ada juga yang mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian tersebut. Anton bisa mendengar suara mereka yang semakin keras, seakan menuntut jawaban yang tidak bisa lagi ia hindari. "Ini sudah semakin besar, Anton," kata Hari. Matanya menatap keluar jendela,
mengikuti kerumunan yang semakin membesar. Apa kamu siap menghadapi semua ini? Anton berdiri diam. Matanya menatap kerumunan yang semakin ramai di luar sana. Beberapa wajah familiar di antara mereka membuat hatinya semakin berat. Warga yang selama ini ia kenal, yang percaya pada sistem, kini mulai meragukan segala sesuatu yang ia lakukan. Mereka tidak lagi melihat polisi sebagai pelindung, melainkan sebagai bagian dari masalah yang harus diselesaikan. Dengan perlahan, Anton mengangkat ponselnya dan membuka rekaman CCTV yang telah ia simpan. Ia menatap wajah Ridwan yang tampak bingung, wajah pria yang tak tahu apa yang terjadi, wajah seorang korban. Rekaman itu mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi, dan kini tidak ada lagi jalan untuk mundur. Aku harus melakukannya, kata Anton pelan. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Hari. Ini harus dihentikan sekarang. Hari menatap Anton dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Kamu yakin, Anton? Kalau kita buka ini, kita tidak bisa kembali. Semua orang yang terlibat, semuanya, akan terpengaruh. Anton mengangguk pelan. Merasa perasaan yang sangat berat ini mulai menghilangkan semua keraguan di hatinya. Ia tahu, meskipun itu berarti kehancuran bagi dirinya sendiri, ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus berlanjut. Warga harus tahu kebenaran. Hari menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku akan mendukungmu, Anton. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang Ridwan. Ini tentang sistem yang kita bangun, dan sekarang semuanya tergantung pada keputusan kita. Anton hanya mengangguk, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di luar, kerumunan semakin besar. Warga yang menuntut keadilan sudah mulai mendekat. Mereka tidak lagi bisa dibendung. Keputusan sudah ada di tangan Anton. Pagi itu, kantor polisi di Yogyakarta terasa berbeda. Suasana tegang menyelimuti setiap sudut ruangan. Anton berjalan dengan langkah hati-hati di sepanjang lorong yang biasa ia lewati dengan santai. Suara ketukan sepatu di lantai keras dan menggema di sekitarnya. Setiap langkahnya terasa berat, seperti setiap detik yang ia jalani mengarah pada keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Kerumunan warga yang marah di luar semakin mendekat. Mereka menuntut keadilan untuk Ridwan, seseorang yang telah dijebak dalam sebuah konspirasi yang sangat mengerikan. Video yang bocor, rekaman CCTV yang menunjukkan dengan jelas bahwa Ridwan tidak bersalah, telah menyebar luas. Para wartawan mulai meliputnya, dan berita ini semakin memanas. Warga yang mulai berkumpul di depan kantor polisi, membawa poster dan spanduk dengan tulisan-tulisan yang penuh amarah. Mereka menginginkan jawaban. Mereka ingin polisi yang terlibat dihukum. Mereka ingin keadilan. Anton duduk di kursi kecil di ruang kerjanya, menatap keluar jendela. Ia bisa melihat kerumunan itu semakin membesar. Wajah-wajah yang biasa ia lihat dalam ketenangan kini berubah menjadi marah dan penuh kebencian. Mereka berteriak, menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Anton menarik napas dalam-dalam. Ketika ia memutuskan untuk mencari kebenaran, ia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan membawa konsekuensi sebesar ini. Pintu ruangannya terbuka, dan Bribka Hari masuk dengan ekspresi yang tampak semakin cemas. Anton, mereka sudah mulai menyerbu kantor. Mereka memblokir pintu depan dan sudah mulai melemparkan benda-benda ke dalam gedung, kata Hari dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutannya. Kita harus segera keluar, kalau tidak mereka akan semakin kalap. Anton mengangguk pelan, meskipun hatinya berat. Ini bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran mungkin benar, tetapi kini semuanya sudah terlambat. Ia tidak bisa lagi menahan amukan yang terjadi di luar sana. Orang-orang yang dulu mempercayainya kini mulai merasa dikhianati. Warga yang dulu selalu melihat polisi sebagai pihak yang melindungi mereka, kini menganggap mereka sebagai bagian dari masalah. Dengan langkah yang semakin pelan, Anton bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Hari mengikutinya, keduanya berjalan menyusuri lorong yang kini terasa semakin panjang. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kerumunan yang semakin besar di luar sana. Anton bisa merasakan ketegangan yang mencekam, dan ia tahu, meskipun ia merasa kebenaran berada di pihaknya, segala sesuatu telah berubah menjadi lebih buruk. Ketika mereka tiba di luar kantor, pandangan Anton tertuju pada kerumunan warga yang tampaknya tidak bisa lagi dikendalikan. Mereka berteriak dengan lantang, memanggil nama-nama polisi yang terlibat, memaki dan menuntut agar mereka dihukum. Wajah-wajah yang penuh kemarahan mengelilingi kantor polisi, dan beberapa dari mereka tampak mulai menyerbu masuk. Ini sudah tidak terkendali, Anton, kata Hari dengan suara pelan.
Kita tidak bisa diam. Mereka sudah terlanjur marah. Anton merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mereka telah melewati batas. Warga yang datang bukan hanya untuk menuntut keadilan. Mereka datang dengan amarah yang begitu besar, yang tidak bisa diredakan hanya dengan kata-kata. Suasana semakin panas, dan kerumunan yang ada di depan kantor semakin mendekat. Anton bisa melihat bagaimana massa itu mulai menyerbu ke pintu utama. Mereka mengangkat tangan, mengguncang-guncangkan gerbang kantor polisi. Anton tahu, ini bukan sekadar demo biasa. Mereka ingin darah. Mereka ingin pertanggungjawaban yang mereka anggap layak. Hari menatap Anton dengan mata yang penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Anton? Jika kita tidak melakukan sesuatu, mereka bisa merusak seluruh kantor. Anton mengatur napasnya, mencoba berpikir jernih meskipun situasi semakin kacau. Kita harus keluar, dan kita harus menjelaskan semuanya. Jawab Anton dengan suara yang semakin serak. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Mereka berjalan menuju pintu depan yang kini sudah dikelilingi oleh warga yang semakin agresif. Beberapa petugas lain berdiri di sekitar pintu, mencoba menahan kerumunan, tetapi mereka tampak tidak berdaya. Massa itu terlalu banyak, terlalu marah. Anton tahu, jika mereka tidak segera keluar dan menjelaskan, kerusuhan ini akan semakin besar. Ketika Anton dan Hari akhirnya melangkah keluar, suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang melihat mereka langsung meneriakkan nama-nama polisi yang terlibat dalam penangkapan Ridwan, menuntut agar mereka dihukum. Anton merasa matanya dibanjiri dengan tatapan penuh kebencian. Mereka bukan lagi melihat Anton sebagai seorang polisi. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat yang telah menyakiti salah satu dari mereka. Saya ingin kalian tahu bahwa Ridwan tidak bersalah. Anton berteriak, mencoba mengatasi kebisingan kerumunan yang semakin keras. Semua ini adalah kesalahan, dan saya akan bertanggung jawab. Namun, suara Anton tenggelam dalam teriakan-teriakan yang lebih keras dari massa. Mereka tidak peduli dengan penjelasannya. Mereka tidak peduli dengan kebenaran yang kini mulai terungkap. Apa yang mereka inginkan hanyalah pertanggungjawaban, dan mereka ingin itu terjadi sekarang juga. Hari berdiri di samping Anton. Matanya masih waspada melihat kerumunan yang semakin mendekat. Beberapa orang di depan mulai menerobos barikade, mencoba untuk masuk lebih jauh ke dalam kantor. Suasana semakin panas, dan Anton bisa merasakan adrenalin yang mengalir begitu deras dalam tubuhnya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia tahu, meskipun ia mencoba menjelaskan, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Sebuah batu terbang ke arah mereka, mengenai dinding dengan keras. Massa semakin tidak terkendali, dan Anton merasa mereka sudah terjebak di tengah amukan yang tidak bisa dihentikan. Apa yang harusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki semuanya kini telah berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan mereka. Anton hanya bisa menatap Hari dengan tatapan penuh keraguan, berharap ada solusi yang bisa menghindarkan mereka dari kekacauan ini. Namun, semuanya terasa begitu gelap. Anton duduk di balik meja ruang kerjanya, menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Wajahnya yang lelah dan penuh ketegangan mencerminkan betapa ia telah terjerat dalam sebuah labirin yang tak bisa ia hindari. Setiap berita, setiap teriakan dari kerumunan warga di luar semakin mengingatkannya pada keputusan-keputusan yang telah membawanya ke titik ini. Teriakan-teriakan mereka tidak lagi terdengar seperti suara yang meminta keadilan, tetapi seperti sebuah hukuman yang akan menjatuhkannya ke jurang yang lebih dalam. Hari berdiri di depan pintu, memerhatikan Anton dengan cemas. Suasana semakin memanas di luar sana. Warga yang datang ke kantor polisi di Yogyakarta semakin besar, dan mereka sudah mulai tidak bisa dibendung lagi. Mereka menuntut keadilan untuk Ridwan, yang mereka percayai telah dijebak dalam sebuah permainan kotor yang melibatkan aparat kepolisian. Video yang tersebar, yang menunjukkan bukti bahwa Ridwan tidak bersalah, semakin menambah amarah mereka. Anton, kita harus keluar. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi, kata Hari dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Mereka sudah mulai mendekat, dan kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau kita tidak segera bergerak. Anton hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Kerumunan di luar kantor sudah begitu besar, dan setiap detik yang berlalu hanya semakin memperburuk keadaan. Warga sudah memblokir pintu-pintu, dan meskipun polisi sudah berusaha menahan mereka, kerusuhan semakin tak terhindarkan. Anton bisa merasakan ketegangan yang meresap ke seluruh tubuhnya. Aku tahu, Hari, jawab Anton dengan suara serak. Tapi apa yang harus kita lakukan?
Aku tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa terus melawan kebenaran yang sudah terungkap. Hari menghela napas panjang. Kita bukan lagi di posisi yang bisa memilih. Anton, semua yang kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Kamu bisa tetap bertahan di sini dan menghadapi semuanya. Atau kita keluar dan mencari jalan lain. Anton memandang keluar jendela. Matanya menatap kerumunan yang semakin mendekat. Di sana, ia bisa melihat wajah-wajah yang dipenuhi kemarahan, kebingungan, dan kekecewaan. Warga yang selama ini ia kenal, yang selama ini mempercayainya, kini menuntutnya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang bukan sepenuhnya salahnya. Meskipun ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya, ia merasa terjebak dalam sebuah situasi yang jauh lebih besar dari dirinya. Bagaimana kita bisa menjelaskan semua ini, Hari? Kata Anton, suaranya penuh keputusasaan. Mereka sudah mendengar semuanya. Mereka sudah tahu tentang rekaman CCTV itu. Semua orang tahu bahwa Ridwan tidak bersalah. Tapi apa yang harus kita katakan? Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini semua adalah kesalahan? Hari terdiam, menatap Anton dengan tatapan yang penuh kecemasan. Aku tahu ini sulit. Anton, aku tahu ini berat. Tapi kita tidak punya banyak pilihan lagi. Kita harus keluar dari sini dan mencari cara untuk meredakan semuanya. Anton menatap Hari dengan pandangan yang kosong. Aku ingin melawan. Hari, aku ingin mengungkapkan semuanya. Aku ingin membuat semuanya benar. Tapi kalau aku melakukannya, aku akan hancur. Semua yang telah aku bangun selama ini, semuanya akan runtuh. Hari menggigit bibirnya. Ragu-ragu. Kamu benar, Anton. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kita tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Kalau kita tetap diam, semua ini akan semakin buruk. Anton merasakan dadanya sesak. Seolah-olah seluruh dunia sedang menghakimi dirinya. Ia tahu bahwa ia telah terperangkap dalam sistem yang lebih besar. Sistem yang penuh dengan ketidakadilan dan kebohongan. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan hidupnya dengan menyembunyikan kebenaran. Terdapat suara di dalam dirinya yang terus mendorongnya untuk berbicara. Untuk melawan meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Apakah ini akhir dari semuanya, Hari? Tanya Anton, suaranya bergetar. Apakah aku benar-benar harus menghadapi ini sendirian? Hari mendekat, menepuk bahu Anton dengan lembut. Tidak, Anton, kamu tidak sendirian. Kami semua akan menghadapi ini bersama. Tapi kamu harus siap, karena apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan mudah. Anton menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa waktunya semakin sempit. Jika ia tetap diam, kerusuhan ini akan semakin besar. Jika ia memilih untuk berbicara, segala sesuatu yang telah ia bangun, semua yang ia perjuangkan, akan hancur dalam sekejap. Ia merasa berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar. Tiba-tiba, suara kerumunan yang semakin keras terdengar semakin jelas. Mereka sudah mulai merusak pintu depan kantor polisi, dan tidak lama lagi mereka akan masuk. Anton tahu bahwa jika mereka tetap berada di sini, mereka akan terjebak. Jika mereka tidak segera keluar dan menghadapinya, semuanya akan semakin berbahaya. Kita harus pergi, Anton, kata Hari, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka sudah hampir di sini. Anton mengangguk perlahan. Matanya masih terfokus pada kerumunan yang semakin dekat. Dengan langkah berat, ia berdiri, mengikuti Hari menuju pintu keluar. Tidak ada pilihan lain. Ia harus melangkah keluar dan menghadapi konsekuensinya. Seiring mereka melangkah keluar, pintu kantor polisi terbuka lebar, dan kerumunan warga yang marah semakin mendekat. Di depan mereka, ada jalan yang tak terduga, namun penuh dengan ketegangan dan bahaya yang tak terhindarkan. Namun, saat Anton melangkah keluar, sebuah suara keras terdengar dari kerumunan yang semakin dekat. Itu dia, polisi yang brengsek itu. Salah satu dari mereka berteriak, dan suara lainnya mengiringi dengan penuh kebencian. Anton berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang penuh kemarahan itu. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur. Di dalam sel penjara yang gelap dan sempit, Anton duduk termenung. Dinding-dinding dingin dan berkarat yang mengelilinginya tidak mampu menyembunyikan rasa kesepian yang menghimpit dadanya. Udara di dalam sel terasa sesak, seolah-olah setiap nafas yang ia hirup semakin berat. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding, menutup mata sejenak,
berusaha mengusir bayangan wajah-wajah marah yang semakin membayangi pikirannya. Selama beberapa hari terakhir, situasi di luar penjara semakin memanas. Setelah berita mengenai keterlibatan Anton dalam penjebakan Ridwan tersebar luas, kerusuhan semakin tak terhindarkan. Warga yang marah semakin sulit dikendalikan. Mereka tidak peduli dengan penjelasan atau alasan apapun. Yang mereka inginkan adalah keadilan yang mereka rasa telah lama mereka tunggu. Keputusan yang diambil oleh Anton, meskipun ia melakukannya demi kebenaran, telah menyebabkan kekacauan yang jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Anton bisa merasakan setiap detik yang berlalu semakin memperburuk keadaannya. Meski ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas apa yang terjadi, kenyataan yang ia hadapi kini terasa begitu gelap. Ridwan, yang seharusnya bebas, kini telah menjalani masa yang sangat berat karena penangkapan yang salah. Anton merasa hancur, terjebak dalam sebuah sistem yang begitu kuat namun penuh dengan ketidakadilan. Di luar sel, terdengar suara riuh rendah, suara langkah kaki yang berlalu lalang, suara pembicaraan antara para tahanan dan petugas. Namun, semua itu terasa begitu jauh baginya. Ia merasa terisolasi dalam ruang sempit yang mengurungnya, jauh dari dunia luar yang kini sudah berubah. Bahkan rekan-rekannya yang dulu ia anggap sebagai teman, kini seolah menjauh darinya. Mereka yang dulu bekerja bersama di kepolisian, kini berusaha menjaga jarak. Sejak dipindahkan ke sel ini, Anton belum mendapat kabar apapun mengenai perkembangan kasusnya. Ia hanya diberi waktu untuk merenung, menyesali apa yang telah terjadi. Tidak ada yang datang untuk membela dirinya. Semuanya terasa begitu sunyi. Tidak ada suara dari pengacara, tidak ada dukungan dari siapapun. Ia hanya terjebak dalam sel yang gelap, seakan tak ada jalan keluar. Hari berikutnya, suara langkah kaki terdengar mendekat, diikuti dengan suara pintu besi yang terbuka. Seorang petugas penjara, bernama Wawan, berdiri di depan sel Anton, menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu dipanggil," katanya singkat. Anton menatapnya, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan langkah lemah, ia mengikuti petugas itu keluar dari sel, melewati lorong-lorong penjara yang sempit dan gelap. Setiap langkah yang ia ambil semakin memperburuk perasaannya. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapi di luar sana. Tetapi, yang pasti, ia tahu bahwa hukum dan keadilan sudah tidak lagi berada di sisinya. Ketika tiba di ruang interogasi, Anton disuruh duduk di kursi yang terletak di tengah ruangan. Meja panjang di depannya dipenuhi oleh beberapa petugas dan pihak berwenang yang tampaknya sudah menunggu kehadirannya. Di hadapannya, duduk Kompol Budi, yang kini tampak jauh berbeda dari sosok yang dulu memberikan arahan padanya. Wajahnya lebih tegang, seolah-olah sebuah beban besar menimpa pundaknya. Di sebelah Kompol Budi, ada beberapa pejabat tinggi lainnya yang ikut terlibat dalam pemeriksaan ini. Mereka tidak berbicara, hanya menatap Anton dengan pandangan kosong. "Anton," suara Kompol Budi terdengar berat. "Kamu tahu kenapa kamu di sini, kan?" Anton menatap Kompol Budi dengan tatapan kosong. "Ya," jawabnya pelan. "Saya tahu." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar detak jam yang berdetak di dinding ruangan itu. Anton merasa seperti berada di pengadilan, meskipun ia tahu bahwa ini bukan pengadilan yang sebenarnya. Ini adalah sebuah interogasi yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, tanpa kesempatan untuk membela diri. Ia tahu bahwa ini bukanlah sebuah proses hukum yang adil, melainkan sebuah hukuman yang akan membuatnya terjatuh lebih dalam. "Saya tahu ini salah," lanjut Kompol Budi, suaranya penuh penekanan. "Kamu mengungkapkan kebenaran, tetapi kamu juga tahu risikonya. Kamu tahu bahwa dalam situasi seperti ini, tidak ada tempat bagi orang yang melawan sistem." Anton menatap meja di depannya, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa tubuhnya semakin kaku, tidak mampu bergerak atau berbicara. Semua yang ia katakan sepertinya hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi sekarang lebih dari sekadar keputusan yang ia buat. Ini adalah pertaruhan antara hidup dan mati, antara kebenaran dan kebohongan. Kompol Budi melanjutkan, "Kami sudah mendengar bahwa banyak orang yang mulai mendukung Ridwan. Mereka menuntut kamu dan rekan-rekanmu dihukum. Media juga ikut memperkeruh keadaan. Tapi kamu tahu, Anton, ini bukan hanya soal Ridwan. Ini tentang integritas kita sebagai aparat kepolisian." Anton merasa semakin terperangkap dalam kata-kata itu. Setiap kalimat yang diucapkan Kompol Budi semakin menghimpitnya, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Ia mulai menyadari bahwa sistem yang ia ikuti selama ini tidak akan membiarkannya keluar begitu saja.
Keputusan yang ia buat untuk membela kebenaran kini harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Apakah kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Tanya seorang pejabat di sebelah Kompol Budi, memecah keheningan. Kamu mungkin telah membuat kesalahan besar. Kamu mungkin telah membuka pintu bagi keruntuhan sistem ini. Anton menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Dalam dirinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Semua yang terjadi di luar, semua kemarahan warga, semua pemberitaan tentang dirinya, semuanya kini terjaga dalam bayang-bayang keputusan yang salah. Ini bukan masalah pribadi, Anton, lanjut pejabat itu. Ini adalah masalah yang jauh lebih besar. Kepercayaan publik sudah hancur. Kita tidak bisa membiarkan satu orang, siapapun itu, merusak kepercayaan itu. Anton terdiam. Matanya mulai terasa berat. Ia merasa semakin lelah, semakin bingung dengan semua yang terjadi. Tidak ada yang benar-benar mendukungnya, bahkan rekan-rekannya. Semua yang ia pikirkan tentang keadilan kini terasa seperti ilusi. Ia hanya bisa menatap kosong ke depan, mencoba menerima kenyataan bahwa hukum yang seharusnya melindunginya kini malah mengancamnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Anton akhirnya berkata, "Saya hanya ingin kebenaran keluar, Pak. Itu saja. Saya tidak pernah bermaksud merusak sistem ini." Kompol Budi menatap Anton, seakan menilai apa yang baru saja ia katakan. Tetapi, tak ada kata-kata yang terucap. Mereka hanya menatapnya dengan ekspresi yang kosong, seperti mempersiapkan dirinya untuk hukuman yang akan datang. Ruangan itu kembali hening, dan Anton merasa semakin terperangkap dalam kesunyian yang menyesakan. Angin sepau-sepau berhembus melalui celah-celah jendela sel penjara yang kecil. Anton duduk dengan punggung yang bersandar pada dinding dingin, matanya terpejam, seakan mencari ketenangan dalam kebisingan dunia luar yang terus-menerus mengganggunya. Di luar sana, ada kehidupan yang terus berlanjut. Ada orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai keadilan. Namun, bagi Anton, keadilan seakan menjadi hal yang semakin jauh dari jangkauannya. Ia terjebak dalam sebuah labirin yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Suara derap langkah kaki terdengar mendekat, memecah keheningan dalam selnya. Pintu besi terbuka, dan seorang petugas penjara, bernama Rahmat, berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat serius, tetapi ada sedikit empati yang terpancar dalam tatapannya. "Anton, ada yang ingin bertemu denganmu," katanya. Anton mengangkat kepalanya, merasa sedikit terkejut. Tidak ada yang datang untuk mengunjunginya sejak ia di penjara. Ia tidak tahu apa yang bisa terjadi sekarang. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar, diiringi oleh petugas yang membuka pintu selnya. Setelah melewati lorong-lorong sempit yang gelap, Anton akhirnya sampai di ruang pertemuan. Di dalam ruangan itu, duduk seorang pria parubaya dengan jas hitam. Wajahnya serius namun penuh rasa empati. Anton mengenalnya. Itu adalah pengacara yang ditunjuk oleh keluarga Ridwan, Pak Agung, yang selama ini berjuang untuk membebaskan Ridwan yang telah dijebak. "Anton, saya datang untuk membicarakan perkembangan kasus kamu," kata Pak Agung, dengan suara yang dalam. "Saya tahu ini sangat berat untukmu. Tapi ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa kamu bukanlah bagian dari sistem yang rusak." Anton menatap pengacaranya dengan tatapan kosong. Ia merasa lelah dan hancur. "Saya sudah terlalu terlambat, Pak Agung. Semua sudah hancur. Ridwan sudah kehilangan segalanya, dan saya tidak tahu apakah ada jalan keluar bagi saya." Pak Agung menghela napas. "Saya tahu situasinya sulit, Anton. Tetapi jangan lupa bahwa kamu masih punya hak untuk mendapatkan keadilan. Meskipun ini sudah terlambat, masih ada kemungkinan bagi kamu untuk mendapatkan pengurangan hukuman jika kebenaran bisa diungkap." Anton tertunduk. Ia merasa seperti sudah jatuh terlalu jauh, tidak bisa lagi bangkit. "Tapi apakah saya pantas mendapatkan keadilan itu, Pak Agung? Saya telah terlibat dalam sebuah kebohongan besar. Ridwan mungkin sudah bebas, tetapi saya harus menjalani hukuman saya." Pak Agung menatap Anton dengan serius. "Kebenaran selalu lebih kuat dari kebohongan, Anton. Jika kita bisa menunjukkan bahwa kamu terjebak dalam sistem yang lebih besar, bukan hanya sebagai pelaku, maka mungkin ada harapan." Anton menggigit bibirnya, mencoba meresapi kata-kata pengacaranya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Tetapi apakah itu cukup untuk menebus segala yang telah ia lakukan? "Pak Agung, apakah saya bisa benar-benar membalikan keadaan ini?" tanya Anton. Suara seraknya hampir tak terdengar. Pengacara itu menatap Anton dalam-dalam,
seakan mencoba membaca pikiran Anton. Kamu masih memiliki satu kesempatan, Anton. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa kamu bukanlah pelaku utama dalam kasus ini. Kami harus menggali lebih dalam, mencari bukti-bukti yang belum terlihat. Anton hanya mengangguk pelan. Saya tidak bisa berharap banyak, Pak Agung. Saya hanya ingin tahu apakah saya benar-benar pantas untuk mendapat kesempatan itu. Pak Agung menepuk bahu Anton dengan lembut. Kamu masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan yang paling penting, kamu masih punya waktu untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Selama beberapa detik, Anton hanya duduk diam, merenungkan kata-kata pengacaranya. Kebenaran yang ia cari selama ini mulai terungkap sedikit demi sedikit. Namun apakah ia cukup berani untuk menghadapinya? Mengungkap kebenaran itu bisa jadi membebaskannya, tetapi juga bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Tiba-tiba, pintu ruang pertemuan terbuka lagi, dan seorang petugas penjara muncul, memberi isyarat agar Anton kembali ke sel. Waktu pertemuan sudah habis. Pak Agung berdiri, menatap Anton dengan penuh pengertian. Kami akan terus bekerja untukmu, Anton. Jangan pernah menyerah untuk mencari kebenaran. Anton mengangguk, meski hatinya penuh dengan kebimbangan. Ia merasa ada harapan yang masih tersisa. Namun ia juga tahu bahwa harapan itu begitu rapuh. Kebenaran yang begitu sulit dihadapi kadang terasa lebih pahit dari hukuman itu sendiri. Setelah berpamitan dengan Pak Agung, Anton berjalan keluar dari ruangan itu, kembali menuju selnya yang sempit. Saat ia kembali ke sel, langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk kembali di sudut sel, menatap keluar melalui jeruji yang hanya memperlihatkan sebagian kecil dunia di luar sana. Udara di dalam penjara terasa pengap, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Anton tahu, meskipun dunia luar mulai bergerak menuju keadilan, ia masih terjebak dalam selnya, menunggu dengan penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, meskipun ia mungkin telah kehilangan banyak hal, ada sedikit harapan yang tersisa. Dan mungkin, hanya dengan harapan itu, ia bisa mulai menemukan jalan menuju keadilan yang datang terlambat.